Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Letaknya di garis khatulistiwa, kondisi iklim tropis, serta ribuan pulau yang terpisah oleh laut menciptakan lingkungan yang ideal bagi berbagai jenis satwa liar. Di antara semua itu, terdapat kelompok hewan yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam, yaitu predator. Predator merupakan hewan pemangsa yang berada di tingkat atas rantai makanan. Keberadaan mereka berfungsi untuk mengontrol populasi hewan lain agar tidak berlebihan. Tanpa predator, ekosistem dapat menjadi tidak seimbang karena populasi mangsa meningkat tanpa kendali dan merusak habitatnya sendiri. Yang menarik, Indonesia bukan hanya memiliki predator, tetapi juga menyimpan predator endemik, yaitu spesies yang hanya hidup dan berkembang di wilayah Indonesia. Hewan-hewan ini tidak ditemukan secara alami di negara lain. Mereka terbentuk melalui proses evolusi yang panjang, menyesuaikan diri dengan kondisi pulau, hutan, dan lingkungan yang sangat spesifik. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan predator di Indonesia semakin terancam. Penyebab utamanya adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, perluasan permukiman, perburuan liar, serta konflik antara manusia dan satwa. Banyak predator kehilangan wilayah jelajahnya sehingga terpaksa mendekati area manusia dan akhirnya dianggap sebagai ancaman. Padahal, predator bukanlah musuh manusia. Mereka hanya menjalankan perannya sesuai dengan hukum alam. Ketika wilayah hidup mereka menyempit, konflik menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada hewannya, melainkan pada perubahan lingkungan yang terjadi terlalu cepat. Harimau Sumatera adalah satu-satunya spesies harimau yang masih hidup di Indonesia saat ini. Hewan ini hanya ditemukan di Pulau Sumatera dan tidak hidup secara alami di wilayah lain. Keberadaannya menjadikan harimau Sumatera sebagai predator darat tertinggi di ekosistem hutan pulau tersebut. Secara fisik, harimau Sumatera memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan harimau di Asia daratan. Perbedaan ini bukan kelemahan, melainkan hasil adaptasi terhadap lingkungan hutan hujan yang rapat. Tubuh yang lebih ringkas memudahkan pergerakan di antara vegetasi padat, sementara pola loreng yang gelap membantu menyamarkan diri saat berburu. Harimau ini merupakan pemburu soliter. Ia berburu sendirian dan sangat bergantung pada kemampuan mengendap serta kekuatan serangan jarak dekat. Mangsa utamanya meliputi rusa, babi hutan, dan kijang. Dalam kondisi tertentu, ia juga dapat memangsa hewan berukuran lebih besar. Keberhasilan berburu bergantung pada strategi, bukan kecepatan semata. Sebagai predator puncak, harimau Sumatera berperan penting dalam mengontrol populasi herbivora. Tanpa keberadaannya, jumlah hewan pemakan tumbuhan dapat meningkat secara berlebihan dan menyebabkan kerusakan pada hutan. Dengan kata lain, kelangsungan ekosistem Sumatera sangat berkaitan dengan keberadaan spesies ini. Namun populasi harimau Sumatera terus menurun. Penyebab utamanya adalah penyempitan habitat akibat pembukaan hutan serta perburuan ilegal yang masih terjadi. Selain itu, konflik dengan manusia sering muncul ketika harimau memasuki wilayah perkebunan atau permukiman karena kehilangan area jelajah. Saat ini, harimau Sumatera dikategorikan sebagai satwa yang sangat terancam punah. Perlindungan habitat dan pengurangan konflik menjadi kunci utama untuk mempertahankan spesies ini. Jika harimau Sumatera menghilang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh keseimbangan lingkungan yang menopang kehidupan di Pulau Sumatera secara keseluruhan. Macan tutul Jawa merupakan predator darat terbesar yang masih bertahan di Pulau Jawa. Spesies ini bersifat endemik, artinya hanya hidup secara alami di pulau tersebut. Setelah kepunahan harimau Jawa, macan tutul Jawa menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan daratan Jawa. Hewan ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Ia dapat hidup di berbagai tipe habitat, mulai dari hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan, hingga kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan aktivitas manusia.
Fleksibilitas inilah yang membuat macan tutul Jawa masih mampu bertahan di pulau dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Macan tutul Jawa dikenal sebagai pemburu soliter dan sangat berhati-hati. Aktivitas utamanya terjadi pada malam hari, sehingga jarang terlihat oleh manusia. Pola ini membantu mengurangi konflik langsung, sekaligus meningkatkan keberhasilan berburu. Mangsa utamanya meliputi monyet, kijang, rusa, dan berbagai mamalia berukuran sedang. Salah satu ciri penting dari perilaku berburu macan tutul Jawa adalah kemampuannya memanjat pohon dengan sangat baik. Mangsa sering dibawa ke atas pohon untuk dikonsumsi secara bertahap. Perilaku ini berfungsi untuk melindungi hasil buruan dari gangguan hewan lain serta menghemat energi berburu. Meskipun memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, macan tutul Jawa tetap menghadapi ancaman serius. Fragmentasi habitat akibat pembangunan, perburuan liar, serta konflik dengan manusia menjadi faktor utama penurunan populasinya. Kehilangan hutan memaksa hewan ini bergerak lebih dekat ke permukiman yang sering berujung pada penangkapan atau pembunuhan. Sebagai predator puncak, macan tutul Jawa berperan dalam menjaga keseimbangan populasi satwa lain. Ketidakhadirannya dapat menyebabkan peningkatan jumlah herbivora dan primata tertentu yang berpotensi merusak struktur ekosistem hutan. Oleh karena itu, kelangsungan spesies ini tidak hanya penting bagi alam Jawa, tetapi juga bagi kestabilan lingkungan yang menopang kehidupan manusia di pulau tersebut. Elang Jawa adalah predator udara terbesar yang masih bertahan di Pulau Jawa. Burung pemangsa ini bersifat endemik, sehingga keberadaannya hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia. Ia hidup di kawasan hutan yang masih memiliki tutupan pohon tinggi, terutama di daerah pegunungan dan perbukitan. Sebagai predator, elang Jawa memiliki peran penting dalam mengendalikan populasi hewan-hewan kecil. Mangsa utamanya meliputi mamalia kecil, burung lain, dan reptil. Dengan penglihatan yang sangat tajam, elang Jawa mampu mendeteksi pergerakan mangsa dari jarak jauh sebelum melakukan serangan. Cara berburu elang Jawa mengandalkan pengamatan dan perhitungan. Burung ini akan terbang melingkar pada ketinggian tertentu sambil memantau area di bawahnya. Ketika target terlihat, ia menukik dengan kecepatan tinggi dan mencengkram mangsa menggunakan cakar yang kuat. Serangan ini biasanya berlangsung sangat singkat dan jarang gagal. Elang Jawa bersifat teritorial. Sepasang individu membutuhkan wilayah jelajah yang luas untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Karena itu, spesies ini sangat bergantung pada keberadaan hutan yang utuh. Hilangnya sebagian kecil habitat saja dapat berdampak besar pada keberhasilan mereka dalam mencari makan dan berkembang biak. Ancaman terbesar bagi elang Jawa adalah kerusakan habitat akibat alih fungsi hutan. Selain itu, perburuan dan perdagangan satwa liar juga menjadi faktor yang mempercepat penurunan populasinya. Anak elang sering diburu untuk dipelihara, sementara induknya kerap mati saat mencoba mempertahankan sarang. Keberadaan elang Jawa sering digunakan sebagai indikator kondisi lingkungan. Jika burung ini masih ditemukan di suatu kawasan, berarti ekosistem di wilayah tersebut masih relatif seimbang. Sebaliknya, hilangnya elang Jawa dari suatu daerah menandakan adanya gangguan serius pada rantai makanan dan kualitas habitat. Sebagai predator puncak di udara, elang Jawa memiliki peran yang tidak dapat digantikan. Kehadirannya menjaga keseimbangan populasi mangsa, serta memastikan ekosistem hutan Jawa tetap berfungsi secara alami. Perlindungan terhadap spesies ini berarti menjaga stabilitas lingkungan hidup yang lebih luas. Keberadaan predator endemik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi alam tempat mereka hidup. Harimau Sumatera, macan tutul Jawa, dan elang Jawa menempati posisi penting dalam struktur ekosistem masing-masing. Mereka bukan hanya pemangsa, tetapi pengatur keseimbangan yang memastikan setiap populasi satwa tetap berada pada batas yang wajar. Ketika predator berfungsi dengan baik, ekosistem cenderung stabil. Populasi mangsa tidak berkembang secara berlebihan, vegetasi tetap terjaga, dan rantai makanan berjalan sebagaimana mestinya.
Hilangnya predator dari suatu wilayah seringkali memicu gangguan berantai yang dampaknya tidak langsung terlihat, namun perlahan merusak sistem alam secara keseluruhan. Ancaman terhadap predator di Indonesia sebagian besar berasal dari aktivitas manusia. Perubahan bentang langit yang cepat, perburuan ilegal, serta kurangnya ruang hidup yang aman membuat spesies-spesies ini berada dalam tekanan terus-menerus. Upaya konservasi seringkali berhadapan dengan tantangan besar, terutama di wilayah yang padat penduduk dan memiliki kepentingan ekonomi tinggi. Namun, keberhasilan pelestarian predator bukanlah hal yang mustahil. Perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar, serta pengelolaan konflik antara manusia dan satwa menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara bersamaan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, keberadaan predator akan terus berada di ambang kepunahan. Predator juga berperan sebagai penanda kondisi lingkungan. Ketika mereka masih mampu bertahan, itu menunjukkan bahwa ekosistem masih memiliki daya dukung yang cukup. Sebaliknya, penurunan jumlah predator menjadi sinyal awal bahwa alam sedang mengalami tekanan yang serius. Masa depan predator endemik Indonesia sangat bergantung pada keputusan yang diambil hari ini. Menjaga mereka berarti menjaga hutan, sungai, dan langit yang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Dokumenter ini tidak hanya mengajak untuk mengenal para pemburu puncak Nusantara, tetapi juga untuk memahami bahwa keberlangsungan alam dan manusia saling terkait. Tanpa keseimbangan, keduanya tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.